Perkenalkan, nama saya Mardiana Warasi dengan NIM 210306107, kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTNP. Pada part pertama, saya akan menjawab pertanyaan tentang vitamin dan mineral. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun teratur. Fungsi mineral pada tubuh ternak secara umum yaitu berfungsi sebagai pembentuk rangka tubuh, komponen senyawa organik atau protein dan lipid di dalam jaringan lunak, misalnya otot dan pembuluh darah, mengontrol tekanan osmotik dalam cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, berperan sebagai katalis atau kofaktor dalam sistem enzim dan hormon. Mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme, misalnya laju pertumbuhan berkurang, produksi susu berkurang, daya reproduksi di bawah tingkat optimum, daya tahan terhadap penyakit menurun, dan juga dapat menimbulkan penyakit defisiensi mineral, misalnya crash tetani, rasitis, osteoporosis, dan lain sebagainya. Bila ternak kekurangan mineral, gejala yang dapat terlihat antara lain, yang pertama adanya tika atau kelainan atau gangguan makanan atau abnormal apetit pada ternak. Misalnya sapi yang memakan tulang, tanah, kain, dan lain-lain. Yang kedua, lemah, kurus, hilang nafsu makan, menurunkan konsumsi pakan. Yang ketiga, keguguran dan kesulitan beranak. Soal yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Mineral yang dibutuhkan oleh ternak terdiri dari mineral makro yang dibutuhkan di dalam jumlah besar dan mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral makro diperlukan untuk pembentukan organ di dalam tubuh. Mineral mikro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat di dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Mineral makro terdiri dari kalsium atau Ca, mangan atau Mg, natrium atau Na, serta kalium atau K. Mineral mikro terdiri dari tembaga atau Cu, seng atau Zn, dan besi atau Fe. Part kedua, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital di dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Soal yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat vitamin yang pertama diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, tidak perlu dicerna untuk dapat digunakan. Yang ketiga, seberapa bersifat esensial atau tidak dapat dihasilkan sendiri dan harus didapat dari makanan. Kemudian yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada ternak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Pada vitamin A, manfaatnya yaitu mengoptimalkan indera penglihatan, mencegah apaksia atau hilangnya keseimbangan atau pada ayam muda, kemudian pertumbuhan, pemeliharaan jaringan epitel membran mukosa saluran pencernaan, pernapasan, dan reproduksi. Pada vitamin D berfungsi untuk mensintesis protein dan mentransportasi kalsium dalam dinding usus. Pada vitamin E, manfaat utamanya yaitu untuk meningkatkan fertilitas, pertumbuhan embrio normal, dan sebagai antioksidan. Pada vitamin K berfungsi dalam pembentukan protrombin yang nantinya digunakan untuk pengaturan proses pembekuan darah. Part yang ketiga adalah uji sederhana vitamin C pada bahan pakan. Bahan pakan yang digunakan boleh bahan pakan ternak dan juga boleh bahan pakan manusia. Dan alat dan bahan yang saya gunakan adalah ada nanas, ada bayam, ada jambu air, ada rumput kerbau, dan ada alpukat. Saya menggunakan pipet tetes dan alat pengujinya adalah betadine. Pertama-tama, saya akan meneteskan sebanyak 5 tetes betadine ke dalam bahan yang
telah disebutkan tadi. Baiklah, setelah menambahkan betadin pada sampel yang digunakan tadi, yaitu yang pertama pada nanas, terjadi perubahan warna. Airnya agak sedikit keruh, yang menandakan bahwa nanas mengandung vitamin C. Kemudian pada bayam, terjadi perubahan warna agak sedikit keruh, yang menandakan bahwa bayam mengandung vitamin C. Kemudian pada jambu air, terjadi perubahan warna sangat keruh yang menandakan bahwa jambu air mengandung vitamin C. Dan pada rumput kerbau terjadi perubahan warna keruh yang menandakan bahwa rumput kerbau mengandung vitamin C. Kemudian pada alpukat tidak terjadi perubahan warna karena alpukat tidak mengandung vitamin C. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video, saya mohon maaf. Terima kasih.